Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Baestayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 2 yang di video bagian kedua. Di mana di video bagian yang pertama kemarin kita memulai proyek aplikasi Android Studio itu di software Android Studio sebagai text editor dan sebagai emulatornya. Sekarang di video bagian kedua ini kita akan memulai proyek aplikasi dengan menggunakan VS Code sebagai si text editornya, kemudian si HP Android kalian masing-masing sebagai emulatornya, karena ditakutkan yang emulator di Android Studio itu kan taruhnya ada di laptop ya. Nah itu kalau laptopnya nggak support itu biasanya agak lemot gitu. Kalau biar nggak terlalu lemot itu kita emulatornya taruhnya di handphone. Nah ini nanti kita step by stepnya akan kita jelaskan. Oke, tanpa panjang lebar kita bahas dulu. Oke, ini kemarin. Nah, yang pertama kita harus download Visual Studio Code-nya dulu ya. Kemarin di video yang pertemuan 1 saya minta kalian download kemudian install untuk Visual Code-nya. Jadi downloadnya di sini ya. Kemudian nanti instalasinya ya biasanya ya cuma next aja ya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung ya tinggal diklik aja link yang ini yang di bawah. Nah ini nanti silahkan ikuti step by stepnya. Ini saya install dulu untuk VS Code nya, jadi biar sekalian dibahas deh. Ini hanya tinggal accept, next aja ya. Ini saya checklist di desktop. Nah, install. Kita tunggu sampai dia selesai. Baik, ini udah, ini langsung di launch aja ya. Launch, kemudian di maximize. Oke, ini di close dulu. Nah ini adalah tampilan awal untuk Visual Code atau VS Code, disingkat VS Code. Sekarang kita akan mengkonfigurasi atau koneksi dari Flutter, si framework yang kemarin kita copy tuh di C, akan terkoneksi ke VS Code nya sama waktu yang di video yang bagian 1 pertemuan 2 ini ya. Jadi kalau yang kemarin kan kita pakai Android Studio, terus diinstal ke Android Studio si Flutter-nya, baru nanti dijalankan new project. Nah ini sama sih konsepnya. Caranya itu kita ke pojok kiri bawah nih, ke kayak setting ya, klik kemudian extension. Nah jika sudah, kita akan cari si Flutter. Tapi sebelumnya saya akan meralat video yang bagian 1 kemarin. Kalau kita mencari apapun extension di software yang VS Code ataupun di Android Studio kemarin, kita sebelumnya harus connect ke internet dulu. Karena kenapa Pak? Karena dia mencari langsung via internet. Jadi kalau misalkan kemarin kalian ada masalah, Pak, pas saya cari di Flutter di Android Studio itu tidak nemu-nemu ya, mungkin sebelumnya kalian belum terkoneksi dengan internet. Jadi wajib mengkoneksikan perangkat kalian, laptop ataupun PC ke internet ya. Mau di tethering atau pakai wifi rumah kalian bisa ya. Jadi itu ya catatannya, harus koneksi ke internet dulu. Oke, kalau sudah ini kita cari aja Flutter, enter. Nah, sudah nih, langsung di install. Nah, install di sini biasanya tergantung dari kecepatan koneksi kalian ya. Kalau misalkan cepet ya cepat, coba kalau agak lama ya seperti saya nih agak lama nih. Sudah? Ini ya, ini sudah terinstall nih. Kalau tandanya sudah terinstall biasanya ada disable, ada uninstall seperti ini. Kalau di slide-nya ini dia harus reload to active karena dia ibaratnya waktu kemarin Android Studio itu harus di restart IDE-nya. Jadi harus di restart terus nyalain lagi. Kalau di VS Code itu dia reload to active. Cuman kalau sekarang itu mungkin dia sudah pakai versi terbaru, jadi tidak perlu reload to active lagi. Dia langsung ya. Atau kalau misalkan kalian mau reload to active, di close aja. Di close VS Code-nya, kemudian dibuka lagi untuk Visual Studio Code. Saya close dulu ya untuk si Android Studio, soalnya agak makan RAM. Oke, ini ya sudah saya buka lagi. Jadi kalau mau melihat benar sudah terinstall apa enggak ya silakan kalian ke extension lagi. Nah ini sudah, jadi udah terinstall Dart sama si Flutter-nya. Ini sama nih, enable Dart dan Flutter. Hasilnya kan seperti ini. Baik, jika sudah
sekarang kita akan membuat si project fluternya. Gimana Pak caranya? Jadi dari view di VS Code, pilih command palette. Kemudian di sini kita ketikkan flutter. Ya. Ini saya sudah pakai, berarti dia recently use ya. Di sini kita pilih new application project, tapi kalau di slide-nya itu masih new project, mungkin dia sudah terbaru. Jadi ada tambahan new application project. Kita ketikkan flutter misalkan ini. Jika sudah, kalian klik. Nanti akan langsung mengarahkan folder lokasi si tempat penyimpanan projectnya. Kemarin saya naruhnya itu ada di C, kemudian di project flutter. Kalau sudah, arahkan ke dalam satu project ini nih. Jadi nanti dalam satu folder si project flutter ada dua folder. Pertama belajar flutter, ini yang kemarin flutter yang ada di Android Studio ya. Terus nanti satunya itu saya akan kasih nama coba flutter untuk flutter yang di VS Code ya. Kalau sudah, langsung di select a folder to create the project in. Nah, baru di sini dia kasih namanya nih. Nama si project coba underscore flutter. Nah, ini nama project untuk flutter di VS Code. Jika sudah, langsung di enter. Ya, nanti dia langsung kayak nge-create si project fluternya. Emang biasanya agak lama. Nah, ini sudah nih ya, kalau sudah seperti ini. Oke, pause dulu. Nah, ini sudah seperti ini. Berarti nanti tinggal dijalankan. Cuman kita akan menjalankannya via handphone atau emulator di handphone. Sekarang kita akan persiapkan untuk handphonenya. Kalau di slide handphonenya itu ini di skip. Nah, handphonenya itu dia menggunakan Realme 3 Pro. Jadi sebelum kalian konfigurasi HP Android dalam menjalankan flutter, yang harus dilakukan itu ya mengetahui build number. Fungsinya buat apa Pak? Fungsinya itu nanti buat ini ya, buat opsi pengembang. Jadi untuk developer mode kalau dipakai bahasa Inggris ya handphonenya. Nah, build number itu biasanya ada di about phone. Setiap handphone mereknya itu pasti beda-beda untuk pencari si about phone ini. Ini contohnya build number di HP Realme 3 Pro. Jadi tinggal biasanya di chatting ya, about phone, kemudian cari version, kemudian build numbernya. Ketuk terus. Biasanya sih kalau saya tuh sampai 3 atau 4 kali ya, baru nanti muncul mode developer dalam mode pengembang. Nah, kalau saya akan mempraktekannya itu di HP saya sendiri, yaitu HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Oke, nanti saya mirror dulu ya sebentar. Oke, sekarang saya coba di handphone saya ya, di Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Saya akan mirror sebentar, jadi biar langsung mengarah tampil ya. Oke. Nah, ini tampilan handphone saya Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Jadi dari handphonenya kalian biasanya ke setting dulu, kemudian pilih yang tentang telepon. Terus kalau di Xiaomi biasanya saya kliknya versi MIUI nih. Nah, karena saya sudah menjadi developer ya, makanya dia ditulis di sini ada infonya. Tadi Anda sudah menjadi developer. Makanya saya klik-klik itu ya udah nggak muncul lagi. Coba saya back dulu, kemudian saya masuk lagi, saya klik. Nah, tidak perlu, Anda sudah menjadi developer. Tapi kalau misalkan belum, ini saya coba nonaktifkan dulu untuk developernya. Oke, udah. Kita dari awal lagi, setting, kemudian tentang telepon, kemudian klik untuk versi MIUI di handphone yang Xiaomi ya. Nah, 3 langkah, 1 langkah baru. Sekarang Anda adalah seorang developer. Jadi developernya sudah aktif. Kemudian kalian back, terus cari opsi pengembang atau mode developer mode-nya. Kalau di Xiaomi biasanya itu ada di setelan tambahan nih. Ini setelan tambahan ini. Kemudian cari paling bawah nih opsi pengembang. Nih. Dah,
Kalau sudah, sebelum mengaktifkan USB debugging yang di slide ini ya, kalian harus koneksikan handphone kalian menggunakan kabel data ke laptop. Ya, kenapa Pak? Jadi biar nanti untuk sharing aja, untuk si sharing dari handphone ke laptop dan sebaliknya juga dari laptop ke handphone. Jadi saya akan koneksi dulu laptop handphone saya menggunakan kabel data ke laptop saya dulu ya. Bentar. Nah, ini nanti kalau sudah connect, ini langsung pilihnya transfer file aja atau sharing file ya kalau di bahasa Inggris. Ini unlock menunjukkan oke, ini setuju aja. Ini di back. Nah, kalau sudah, kalian cari USB debugging. Nah, ini dia nih. USB debugging. Kalian enable. Nah, pasti biasanya ada seperti peringatan seperti ini nih. Baru kalian terima. Nah, di sini ada catatannya nih untuk USB debugging. Jadi sebaiknya diaktifkan hanya pada saat dibutuhkan saja. Jadi kalau ada proses yang ini aja sih, emulator aja ya. Jadi diaktifkannya pas lagi emulator ini aja. Terus jangan diaktifkan kalau lagi nggak ngapa-ngapain atau lagi misalkan berselancar di dunia maya atau stalking gitu kan di medsos, itu sebaiknya dinonaktifkan dulu. Jadi kalau misalkan dinyalakan itu biasanya memberi jalan lebar-lebar bagi malware atau virus untuk menyusup ke perangkat Android. Jadi takutnya data-data kamu bisa disadap atau diambil gitu. Ya, jadi ini hanya peringatan. Kalian hanya lakukan USB debugging ini ketika sedang melakukan emulator. Ya, oke, kalau sudah sampai sini, kita akan koneksikan si VS Code ke handphone. Jadi dari si VS Code-nya ya. Jadi handphone saya langsung ke home aja ya, biar langsung muncul nanti. Nah, ini kita play. Nah, ini launching dia. Jadi kayak nge-create. Di sini otomatis dia langsung mendeteksi handphone kita nih, Xiaomi ini saya Redmi Note 8 Pro, ini debug mode. Beberapa laptop mungkin agak lama karena takutnya kurang support. Jadi tergantung dari si kecepatan Androidnya ya, kecepatan harddisknya. Oke, di sini ada masalah. Kalau kalian melihat seperti ini, biasanya itu di SDK build tools 290.2 not accepted, belum di approve atau belum diinstal. Solusinya gampang, kalian close dulu aja si ini VS Code-nya. Ini saya biarkan dulu. Kemudian kalian buka Android Studio-nya yang kemarin. Oke, sudah dibuka. Nanti kalian ke ini ya, ke tools di Android Studio, kemudian SDK Manager. Nah, ini nanti dia akan melihat tadi masalahnya di SDK version 29. Nah, di sini Android si 10 yang versi 29 itu belum terinstall. Jadi kita checklist dulu. Ingat ya, sebelum men-checklist ini kita harus koneksi ke internet dulu. Jadi kita checklist, terus kita apply, baru di download. Nah, ini downloadnya itu sebesar 112 MB, baru kita oke. Ini accept nih, next. Nah, ini dia download ya. Ya tergantung koneksi internet kalian masing-masing ya. Kalau cepat ya cepat. Ini nanti saya agak cepetin aja jadi biar nggak terlalu makan durasi. Oke, ini sudah done ya, sudah selesai. Jadi tergantung dari koneksinya masing-masing ya. Kemudian di finish saja. Kalau sudah di oke, baru nanti ininya di close saja. Android Studio-nya di close. Ini exit. Kemudian buka lagi untuk VS Code-nya. Oke, kalau sudah nanti silakan kalian buka lagi si VS Code, terus tadi tutup untuk Android Studio-nya. Kemudian jangan lupa koneksikan lagi kabel data, terus aktifkan opsi pengembang dan USB debugging, baru nanti dijalankan lagi. Ya, dia akan launching. Bisa ya, akan mendeteksi si handphonenya kita Redmi Note 8 Pro. Terus jadi intinya ini ya, dia akan install ya. Oke, kita. Ini ada masalah lagi nih, error ADB excited with. Oh ya, error launching. Jadi di sini masalahnya adalah
kita ke handphone kita ya. Ini saya mirror. Jadi kita masuk ke USB debugging tadi lagi, setting, kemudian setelan tambahan, terus opsi pengembang lagi, ke bawah lagi USB debugging. Nah ini masalahnya saya tidak men-checklist install via USB, jadi harus di checklist dulu. Ya jadi biar apa ya, di sini kan permasalahannya itu failure install cancelled by user, karena di handphone kita itu izinkan install aplikasi via USB atau kabel datanya ya tidak di checklist, jadi harus checklist dulu. Oke, kalau sudah, kita ke home dulu untuk handphone, kemudian di VS Code-nya kita running. Nah kita balik lagi ke handphone nih ya. Kalau biasanya kalau sudah bisa nih, udah running ya, nanti di handphonenya nih, nah pasti ada seperti ini nih, install via USB. Nah ini kita install, klik install, nanti dia akan install dulu nih. Terus sudah selesai install, baru nanti akan biasanya kalau kalian install APK itu running. Nah ini sudah running. Jadi tadi ada dua masalah. Yang pertama itu SDK nya kalian install dulu, terus yang kedua tidak bisa terinstall karena usernya belum install ya, via USB nya di checklist dulu. Nah ini sudah install. Ini hanya demo programnya aja ya. Jadi sebuah framework pasti ada si demo programnya biar ngedeteksi dia running apa tidak. Nah kalau mau running itu di sini ada you have push the button to this monitor. Misalkan saya klik button yang tambah nih ya, ini sekali, ini 2 kali, 3 sampai seterusnya. Nah ini berarti dia running. Berarti kita sudah mengkonfigurasi si handphone ke dalam emulator di VS Code. Jadi seperti itu ya cara runningnya. Ini never saja. Nah ini keterangan untuk runningnya. Connectiken to virtual machine ya, service a bla 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 bla. Jangan lupa nanti di sini kalau ketika koneksi kalian harus koneksi ke internet juga. Jadi biar sama-sama narik data dia. Oke, di sini kalau sudah tampilannya ya tadi sudah saya jelaskan. Ini keterangan aplikasinya juga sudah saya jelaskan. Kesimpulannya, jadi bagi mahasiswa yang laptopnya mumpuni, silakan menjalankan Flutter dengan Android Studio dan emulator di virtual device di Android Studio-nya. Berarti yang pertama itu ya hanya di laptop aja atau di PC masing-masing. Terus yang kedua, kalau mahasiswa masih ada keterbatasan di spesifikasi laptop atau laptopnya kurang support, jadi alternatifnya kalian menggunakan VS Code plus Flutter yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian emulator atau runningnya itu ya real device kita, yaitu di handphone masing-masing. Tadi kalau misalkan ketemu masalah ya tadi saya sudah solve di penjelasan videonya tadi. Tapi kalau misalkan ada masalah di luar yang dua tadi, silakan japri ke saya. Jadi biar kita bareng-bareng menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah ini ada mengenal struktur folder pada Flutter. Intinya sih di sini kita lihat di VS Code, ini adalah struktur folder-folder yang ada di frameworknya. Kalau kalian lihat di Explore, ini project Flutter, ini coba Flutter. Nah ini berarti susunannya ya, ada folder Android. Nah fungsinya di sini macam-macam. Android ini berisi source kode untuk aplikasi Android, biasanya itu yang awalnya com.data atau apa gitu kan. Jadi sudah dua nih, iOS itu untuk iPhone, Android itu ya untuk yang handphone berbasis kan Android. Nah nanti ini silakan dibaca-baca ya, ini hanya keterangannya aja. Nah ini untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan 3 kita akan membuat Hello World. Ini ya sebuah program ya, running atau tidak kita ngetesnya. Biasanya anak IT pasti tahu nih kata-kata Hello World gitu. Ya cukup sekian untuk materi pertemuan 2 di video bagian kedua ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan di video bagian kedua ini, silakan japri ke WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup kita. Terus jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.